Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya kedatangan motor Vario 125 yang masih karburator. Pada saat motor ini datang, kondisi dalam keadaan mati, bahkan star kakinya yang berada di sini, ketika kita injak, kita tekan pakai kaki, dia tidak mau bergerak teman-teman. Jadi analisa saya itu motor ini terkancing, dalam artian antara liner dan piston itu melengket. Dan setelah ini keadaan saya sudah bongkar tuh. Maaf tidak memvideokan waktu proses pembongkaran karena durasinya akan lebih lama teman-teman. Nah ini posisinya betul saja, liner dan piston itu dalam keadaan kondisi melengket. Ini kita bisa lihat bekas-bekas dia melengketnya teman-teman. Ini ada timah-timah dari dia terbongkar seperti itu, dia melengket. Dan kesulitan saya untuk membongkarnya, ya akhirnya terbongkarlah seperti ini. Cuman satu hal yang membuat masalah, kondisi pen piston yang berada di dalam piston ini, dia melengket dengan stang seri ini teman-teman. Kita bisa lihat buktinya, apabila kita kasih naik turun seperti ini, itu pen pistonnya tidak bergerak, dia ikut dengan stang seher ini. Nah, untuk kali ini saya bikin video bagaimana kita sama-sama belajar untuk membuka pen piston ini sehingga dia bisa lepas keluar dengan cara yang sederhana. Setelah saya melakukan pembongkaran motor ini, kita buka semua part-part di motor ini, ternyata yang menyebabkan motor ini terkancing, ini penyebabnya teman-teman. Radiatornya itu untuk saluran air radiatornya ini patah dan pemilik tidak mengetahuinya, sehingga motor ini kehabisan radiator teman-teman. Air radiatornya itu terbuang percuma karena lewat dari sini dia tidak bisa menyuplai ke mesin pada saat jalan, sehingga terkancing dari panas yang berlebihan karena tidak ada radiator yang mendinginkannya, menyebabkan dia terkancing. Dan selain itu teman-teman, akibat dari radiator ini yang patah ini tidak mensuplai motor ini, pistonnya mengancing, rantai kamarnya juga sudah rusak, langsung keras ya teman-teman. Ini fatal akibatnya memang kalau apabila kendaraan bermotor roda 2 yang memakai jenis radiator ini, sistem pendinginnya radiator, bukan sistem pendingin udara. Ini memang fatal akibatnya apabila terjadi error pada radiator ini teman-teman. Ini bisa menyebabkan motor terkancing dan panas berlebihan. Jadi tips dari saya, kita sama-sama belajar, perhatikan selalu untuk air radiator dan kondisi radiatornya juga. Apabila motor jenis yang berpendingin radiator seperti ini, kita lalai untuk memperhatikan air radiatornya, ya inilah akibatnya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki alat yang sederhana yang saya bikin sendiri teman-teman. Ini adalah bekas pen piston yang sudah saya kecilkan diameternya, manual saja dengan gurinda lah, kita manual saja. Saya pasangkan dengan baut 12 yang ulirnya dratnya panjang. Nah ini di sini kebetulan saya memakai baut yang L, memakai kunci L. Teman-teman juga bisa memakai kunci 12 kan. Yang jelas ini harus baut 12 agar ininya antara lubang pen piston dan ini tidak terlalu longgar gitu. Terus selanjutnya saya pakai baut ini saja, ring dan bos dan ini baut yang saya sudah bikin agar tidak terlalu gampang meleset ya. Ibaratnya kasarnya kalau lubang ini terlalu besar sehingga bautnya akan tertancap, karena ini kadang ada kalanya ini keras teman-teman, keras sekali, sulit kita akan membongkarnya. Jadi caranya cukup sederhana. Pertama-tama kita gunakan WD
agar sisa material yang melekat pada piston ini, pada pen piston ini dan seher ini, dia akan masuk karena WD ini sangat berfungsi sekali juga. Selanjutnya kita diamkan beberapa saat. Ini 12 yang sudah saya ini kita masukkan ke dalam seperti ini, cari pasnya. Terusnya untuk tahap pertama kita pakai yang pendek dulu agar mur bisa pasang dengan baik. Setelah mur terpasang dengan baik, kita usahakan buka. Ini agak memakai tenaga teman-teman karena dia melengket. Jangan lupa teman-teman melepaskan pistonnya terlebih dahulu. Karena apa? Kalau tidak kita lepaskan, dia akan tertempel di sini. Sulit. Dan setelah pistonnya semua terlepas, dua-duanya piston dua-duanya terlepas teman-teman, kanan dan kiri. Kembali kita masukkan ulang. Kita masukkan yang rendah dulu, kancing dia baik-baik, kita kancing dia baik sekali teman-teman, dan usahakan lurus agar tidak ada nempel-nempel. Ini agak keras karena memang kondisinya dia melekat pada stang seher dan piston, dan dia akan pelan-pelan terbuka apabila kondisinya sudah bisa dibuka. Apabila kurang bisa dibuka lagi, usahakan semprotkan WD lagi dan tunggu lagi berapa saat. Dan kebetulan ini tidak terlalu lama, ini kita tunggu berapa saat, 1 kali WD saja dia sudah mulai bergerak teman-teman. Teman-teman bisa lihat posisi pen piston sudah mulai keluar. Dan selanjutnya karena ini sudah dia berdempetan pen pistonnya dengan lubang ini, kita tambah lagi yang lebih tinggi, lalu kita masukkan lagi. Untuk seperti ini kita perlu ring teman-teman agar mur bisa masuk dan dia bisa tertahan murnya di ring tersebut. Ini dapat kita lihat teman-teman, dia sudah bergeser pelan-pelan, pen piston sudah bisa dilepas pelan-pelan ternyata, dan sekarang pen piston sudah bebas, dia bisa lepas. Kita buka kembali teman-teman, kita buka kembali, kita lihat kondisinya apakah pen piston yang melengket tadi sudah bebas sepenuhnya sehingga piston bisa dibuka. Masih belum, kita tambah lebih tinggi lagi levelnya, kita tambah lebih tinggi lagi, kita tambahkan ini, lalu kita tambahkan ini seperti ini teman-teman. Tapi harus lewat yang bos-bos yang sebelah sini, dia harus longgar dengan pen piston sehingga dia tidak akan tertahan. Lalu kita masukkan ini, kita usahakan buka ulang, kita usahakan lagi sampai pen piston betul-betul terbuka. Memang keras kalau sudah pen piston terlanjur melengket, dan saya rasa ini sudah bebas.
dan piston sudah terlepas dari yang terlengket. Langkah selanjutnya teman-teman, kita tidak cukup sampai di sini, kita bersihkan di dalamnya. Di dalam ini dia masih ada sisa-sisa gram-gram dari pen piston itu yang melengket teman-teman. Kita usahakan pakai amplas yang ikut baut di dalamnya, amplas pelan-pelan, juga jangan terlalu kencang-kencang teman-teman, karena kalau ketika pen piston ini akan longgar, ibarat kata dia oblak dengan stang seher, itu juga tidak baik teman-teman, karena akan mengakibatkan motor itu bunyi dan piston naiknya oleng. Terus tip kenapa saya melakukan hal ini teman-teman, karena saya lihat untuk stang seher motor ini yang rusak ini, stang sehernya aman. Dalam artian stang sehernya tidak mengalami kerusakan walaupun pistonnya terkancing. Jadi salah satu solusinya, saya bilang sama konsumen, kita menghemat biaya, saya usahakan ini untuk dibuka. Dan saya selalu di motor-motor yang datang ke bengkel ini, apabila terjadi seperti itu, saya periksa memang stangnya baik-baik, apakah stangnya masih bisa digunakan, dipakai untuk motor ini atau tidak. Kalau kondisi dia sudah melengket dan stangnya kita cek masih bisa dipakai, saya selalu melakukan cara-cara seperti ini untuk membuka pistonnya, sehingga konsumen menghemat biaya lumayan dan cukup besar teman-teman. Karena untuk di Jayapura, saya tinggal di daerah saya ini, untuk stang seher dan lahar apabila kita ganti dan ongkos pemasangan di tempat pemasangan stang seher ini berikut laharnya itu lumayan mahal teman-teman, bisa berkisar antara 700 dan 800 ribu. Kan lumayan untuk menghemat biaya sebesar itu teman-teman, dengan kita cara sederhana seperti ini. Nah, selanjutnya untuk perakitan mesin dan melihat motor ini sampai menyala, saya akan membuat video satu lagi teman-teman. Mungkin demikian teman-teman, itulah cara dan tips dari saya untuk membuka pen piston yang lengket di stang seher hanya dengan alat sesederhana ini. Yang saya bikin sendiri alatnya, cukup dengan hal-hal yang seperti ini, baut yang sudah diunikan. Alhamdulillah berhasil terbuka dengan baik. Dan selanjutnya cuman kita tinggal melakukan pembersihan untuk motor ini, kita bersihkan dulu baru kita lakukan pemasangan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi ikuti terus channel saya ini, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.